Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua Baik. sehat selalu. Amin, amin, amin. Kita bahas pemain-pemain yang ada di timnas Indonesia kemarin waktu melakukan FIFA Matchday melawan uh, Argentina dan Palestina ya. Ya, Dan betul. salah satunya adalah karena adanya protes. Kenapa Stefano Lillipali tidak dimainkan katanya. Boleh, Bung? Iya, iya, iya. Ya memang gini, dari 26 pemain ya yang dipanggil untuk FIFA Matchday melawan Palestina melawan dan Argentina, itu tidak semua pemain diturunkan oleh STY. Mhm, Tercatat ada sekitar 7 pemain yang di dua FIFA Matchday tersebut itu tidak diturunkan, antara lain ya Reza Arya Pratama, kemudian Rahmat Irianto, Andi Setio, Fahrudin Arianto, Sandy Walsh karena cedera, Stefano Lillipali dan Yance gitu loh. mhm, Nah, tapi memang kalau misalkan alasan dari pihak Borneo sebagai katakanlah dalam tanda kutip pemiliknya Stefano Lillipali itu yang mengatakan bahwa friendly ini kan tajuknya adalah friendly match ya. mhm, Sudah selayaknya bahwa pemain-pemain yang dipanggil juga dimasukkan gitu loh. mhm, Ya kita kan memang tidak bisa memaksakan juga dalam hal ini karena yang punya otoritas untuk menurunkan formasi dan segala macam itu ada di pelatih kepala ya di Sintayong ini mhm. yang saya pikir dia juga kan ingin memberikan yang terbaik buat timnas kita. Tentu pilihan-pilihan yang diberikan oleh STY itu ya kita asumsikan adalah sebagai pilihan yang terbaik. Ya. Ya, sebenarnya kan bukan cuman itu ya. Walaupun ini judulnya adalah friendly match, tetapi kan Ketua Umum PSSI sudah mematok target. Ketika lawan Palestina, Indonesia harus menang. Wah, kan meraih poin yang Ya, besar. Kemudian saat melawan Argentina juga itu berharap Indonesia bisa ya, menahan seri gitu kan. Ya itu kan semuanya ya, target-target, betul. tapi kan kalau misalnya kitanya dilayani atau memainkan semua pemain dengan argumen untuk eksperimen gitu kan, wah ini nggak nyambung dengan target kan gitu ya. Sepertinya saya kayak gitu juga ya, karena tentu apabila STY diberikan beban target, tentu kan juga dia harus mulai berhitung ya. Mhm, Dan dia juga sepertinya mungkin ya kita tahu bahwa seperti Rahmat Irianto, Fahrudin Arianto itu juga kan pemain-pemain yang sebetulnya dulu-dulu ya sempat menjadi pilihan yang reguler gitu loh. mhm, Dan ini bukan sebuah hal yang luar biasa ya, kalau pemain-pemain yang kemudian dipanggil pada akhirnya tidak diturunkan dalam pertandingan. Ya kita sih ini aja jangan berpikir negatif ya. ya, Ya mungkin ini adalah pilihan yang sifatnya strategis dan taktikal. Jadi mhm, apa yang dilakukan STY ya karena STY yang paling tahu kebutuhan tim saat itu ya, gitu bro. ya. Nah, tadi sudah disebut bahwa ada 7 yang tidak Betul. dimainkan di dua laga ini. Sementara yang Ya. lainnya gimana? Yang dimainkan ada yang terus-terusan dimainkan full? Iya. Ya memang ada sekitar 6 pemain ya yang diturunkan hanya di satu laga friendly match. Misalkan di laga Palestina dia turun tapi dia laga melawan Argentina tidak. Begitupun sebaliknya. Itu Mhm, ada di Edo Febriansah misalkan ya. mhm, Kemudian ada Sahrul Trisna, ada Hernando Ari, Ricky Kambuaya, Sen Patinama, Jordi Amat. mhm, Jadi memang ya itulah yang namanya kebutuhan tim. Jadi bagaimana racikannya STY ini bisa menempatkan pemain-pemain sesuai kebutuhan. Ketika mhm, melawan Palestina dia butuh pemain yang seperti ini, ada gitu loh. mhm, mhm, Ada yang dia bawa dari 26 pemain itu. Jadi dia pasang yang itu. mhm, Nah, tentu berhitung pada pertandingan kedua ketika melawan Argentina, tentu harapannya adalah kita sebetulnya bisa menahan laju Argentina, jangan sampai kita katakanlah di friendly match ini dipermalukan. mhm, Makanya akhirnya kemungkinan ya yang menjadi alasan kenapa Jordi Amat, Senpatinama itu tidak di Hernando Ari tidak diturunkan pada saat melawan
Palestina itu ya Hmm. karena berhitung pada pertandingan berikutnya melawan Argentina. Hmm. Nah, sebetulnya dari susunan pemain ini juga ada pemain yang di dua pertandingan laga friendly match mereka turun terus. Contoh seperti Elkan Bagot, Ya. Asnawi, kemudian Rizky Ridho, Mark Locke, Marcelino Ferdinand. Ini pemain, 5 pemain ini adalah pemain yang di dua laga itu turun, gitu loh. Full. Nah, tapi yang agak disayangkan juga full. Tapi Ya. yang agak disayangkan juga bahwa ada pemain yang di dua laga bermain, walaupun sebagai pemain Pengganti. pengganti, tapi tidak menunjukkan performa yang meyakinkan gitu loh, bro. Wah, udah ketebak Karena satu nama saya udah. ya, contoh ya. Hmm. Oke. Hmm. Seperti mungkin ya kita lihat pada performa Sadil, kemudian performa Witan Sulaiman, yang itu juga sepertinya ini adalah lampu merah hati-hati ya, lampu kuning nih buat mereka berdua bahwa Hmm. performa yang mereka tunjukkan pada saat mereka sebagai pemain pengganti itu juga bisa menjadi bahan evaluasi, Hmm. mengingat bahwa event Piala Asia akan segera dimulai gitu loh. Nah, sebetulnya gini kan, yang namanya pemain pengganti itu tentu membawa beban tersendiri sebetulnya. Hmm. Dia membawa ekspektasi dari pelatih. Ketika dia dimasukkan dengan harapan dia membawa perubahan. Hmm. Misalkan tadinya sisi serangan mungkin tidak efektif, dengan dia dimasukkan dengan harapan dia membawa perubahan menjadi lebih baik. Hmm. Kalau pemain penggantinya berupa back, katakanlah ya, Hmm. tentu dia harus bisa menambal lubang-lubang yang tadinya terlihat gitu loh. Hmm. Tapi kalau misalkan kehadiran mereka sebagai pemain pengganti kemudian tidak memberikan efek apa-apa, itu kan yang menjadi sinyal bahaya sebetulnya. Gitu, Apalagi bro. terus sekarang banyak buliannya di media sosial. Hmm. Jangan lah ya sebetulnya. Enggak, saya mengatakan bahwa pemain-pemain itu ada yang dibully di media sosial. Betul. Ya. Ya mungkin itulah akibatnya ya. Pada akhirnya seperti itu. Hmm. Nah, bro, kan ini kan kalau kita bahas Hmm. kemarin kan di lini belakang dan kiper juga di lini tengah ini kan sudah teruji lah ibaratnya ya, Betul. udah bermain bagus gitu. Cuman kan memang lini depan ini kan belum kelihatan nih. Tapi Ya, betul. di laga lawan Palestina itu kan sebenarnya banyak sekali peluang tapi tetap mandul. Kira-kira apa nih bro Ya, yang bisa dilakukan nih untuk memperbaiki lini depan? ya tentu STY melihat bahwa lagi-lagi persoalannya adalah efektivitas untuk bisa mengkonversi peluang menjadi gol. Ini yang menjadi titik fokus sebetulnya. Hmm, hmm, Nah, saya ingat dulu ketika masih ada seorang staf pelatih STY yang dibawa dari Korea, Renan Radoncic, hmm, Zenan Radoncic. Nah, itu juga kan ternyata bisa memberikan pengaruh ya terhadap pemain-pemain di pada saat mereka di kompetisi tulong di Paris. hmm, hmm, Saat itu memang kompetisi tulong itu dipakai untuk sebagai persiapan juga salah satunya untuk menghadapi Under 20 Piala Dunia. hmm, Di hmm, situ ada Hoki Caraka, Rabani Tasnim. Tapi begitu Zenan Radonjic menyatakan mengundurkan diri karena ada persoalan keluarga, ternyata kehilangan ini ternyata sangat dirasakan oleh Hoki Caraka, Rabani Tasnim. Mereka kehilangan mentor, hmm, mereka kehilangan teman diskusi untuk katakanlah memberikan masukan-masukan bagaimana cara menjadi seorang penyerang yang efektif. hmm, Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, apakah cara seperti itu dengan menghadirkan memang seorang asisten pelatih yang punya kualifikasi, punya spesialisasi sebagai striker, apakah dibutuhkan? hmm. Saya pikir ini juga mesti diperhitungkan juga oleh STY sekarang ini. Ya, ya, Mengingat hasilnya seperti sekarang. ya, Begitu, bro. ya. Dan kalau lihat di SEA Games kemarin kan ada Kurniawan Dwi Julianto, si Kurus yang ditempatkan sebagai asisten pelatih khusus menangani lini depan. Apakah selayaknya nih STY meminta bantuan si Kurus ini untuk jadi apa ya asisten pelatih juga
untuk di laga-laga yang akan datang, terutama memperbaiki lini depan. Ya, ya memang gini, kemarin itu kan sempat beredar kabar bahwa STY menambah amunisi asisten pelatih. Mhm, Asisten pelatih yang dia pilih memang asli dari orang Indonesia, mantan-mantan para pemain tim nasional. ya, Karis Yulianto itu spesialis sebagai pemain belakang. mhm, Kemudian ada Tommy Haryanto. Tommy Haryanto ini spesialis pemain sebagai pengatur serangan dan bahkan dia juga bisa sebagai pemain jangkar untuk menjadi gelandang bertahan. Nah mhm, sayangnya memang tidak ada nama Kurniawan Dwi Julianto mhm, gitu loh. Nah apakah kemudian kehadiran Kurniawan Dwi Julianto pada saat SEA Games di squadnya Indra Safri itu juga punya pengaruh terhadap kemampuan striker-striker kita mengkonversi gol. mhm, Saya pikir nggak ada salahnya juga dicoba gitu loh bro. ya, Atau kalau misalkan mungkin STY punya pandangan lain, memang mungkin STY ya bisa katakanlah mencari ya orang-orang yang paling tepat untuk memberikan atau menjadi mentor para striker-striker kita ya, ya, gitu bro. betul. Ya. Ya intinya sih kan sekarang kendalanya adalah di striker ya. Dari dua laga Iya, lawan eh, Argentina dan Palestina tidak tidak sekalipun memasukkan bola ke gawang lawan gitu ya. Padahal betul. terutama di laga melawan Palestina itu kan peluangnya banyak sekali, kalau tidak salah sampai 6 kali ya, dari 6 kali peluang ini tidak Itu. ada satupun yang masuk gitu. Tapi kalau misalnya Ya. di laga lawan Argentina, Argentina ya yang mau gimana lagi, itu udah bagus sebenarnya. Tapi ya memang lawannya bagus juga gitu kan Betul. ya. Betul. Ya, Gimana memang tuh? kan kebetulan ya yang kita highlight adalah bagaimana peluang-peluang yang bisa dikonversi sebetulnya pada saat melawan Palestina itu kan banyak. Itu Mhm, yang menjadi titik tolaknya ya. mhm, Kenapa kemudian kita berasumsi bahwa striker timnas belum ada kemajuan yang cukup berarti. Sementara kita juga sudah melihat bahwa di lapisan belakang maupun tengah progres itu sudah kelihatan. Nah, tinggal ya itu tadi bagaimana STY menyikapi masalah ini. Mungkin dia juga pastinya ini menjadi PR yang harus dia selesaikan semestinya ya. mhm. Nah, kalau misalkan Bro Eri kemudian tadi menyampaikan bahwa ada sosok seperti Kurniawan Dwi Julianto, ya bisa saja itu menjadi opsi gitu loh. Hmm, Atau mungkin STY punya opsi-opsi yang berbeda lainnya. ya. Tapi kalau ini bisa membangun efektivitas serangan, efektivitas menciptakan peluang menjadi gol, ya saya pikir ya silakan saja gitu. Ya, kita harus menunggu juga nih apa yang akan dilakukan STY ke depan untuk Betul, membenahi lini depan Indonesia. Yang saya yakin kalau lini tengah dan belakang selama ini sudah menunjukkan progres yang luar biasa ya. Cuman memang betul. harus tahun depan harus nyoba lagi nih dengan tim yang kuat, Brasil atau siapa gitu ya. Kan kalau lawan Mudah-mudahan. Brasil kan lumayan nih, bisa juga nih Indonesia gitu kan, gitu. Ya, Ya pengen juga sih ngebahas siapa lawan yang layak untuk di FIFA Matchday September nanti. Tapi kayaknya nanti ya. di video yang terpisah ya Bro ya. Oke, siap, siap. Saya kira segitu dulu obrolan kita mengenai evaluasi terhadap para pemain di timnas eh, Indonesia pada saat menghadapi FIFA Matchday, menghadapi Palestina dan Argentina. Kalau menurut sobat sendiri, ada nggak sih pemain-pemain yang harus diganti gitu ya? Ya itu udah kadaluarsa walaupun masih muda gitu ya. Siapa aja gitu kan? Atau siapa yang selama ini belum pernah dipanggil dan layak untuk masuk ke dalam jajaran timnas Indonesia? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa. Bye. Thank you, bro.